Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Jadi pada rekan-rekan media begini ya. Peristiwa daripada kekisruan terjadi antara si Novi dan pihak keluarganya Agus Salim melalui pengacaranya ini hanya berawal daripada uang yang kedua-duanya tidak merasa memiliki, karena ini kan berasal dari donatur gitu. Nah, di satu sisi namanya Agus Salim ini kesiram air keras gitu. Kemudian adalah seseorang wanita yang bernama Novi Pratiwi ini mempunyai jiwa kemanusiaan. Dia coba untuk mengumpulkan donasi dari para donatur. Tapi dalam perjalanannya memang tidak cukup. Dia menggandenglah salah satu podcast dari Denny Sumargo. Nah, di dalam perjalanannya Denny Sumargo bisa mengumpulkan kurang lebih 1,5 M lah. Nah, kemudian kita juga nggak tahu nih bagaimana kok bisa Agus Salim langsung attack direct ke Denny Sumargo untuk mengirimkan aliran dana tersebut, sedangkan yang menginisiasi adalah Novi melalui yayasannya. Ada yang perlu diteliti juga kalau seandainya nanti masuk ke ranah hukum, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Nah, sekarang dalam konteksnya, dalam perjalanannya Pak Agus Salim ini ternyata ada 90 juta lebih yang disimpangkan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk dikeluarkan dari dana dari donasi tersebut. Sehingga menimbulkan syak-sangka daripada netizen, donatur, ya Novi Pratiwi sendiri sebagai seorang inisiator. Loh, kok tidak sesuai dengan peruntukannya? Akhirnya dimintalah supaya dana tersebut dikembalikan ke yayasan dengan catatan, ayo Agus Salim, kalau memang kamu mau membutuhkan pengobatan matamu, akan kita inisiasi rumah sakit manapun, akan kita lakukan dan kita bayarkan. Kira-kira begitu cerita pertamanya ya. Nah, jadi sehingga Agus Salim dengan pihak pengacaranya tidak terima. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata Agus Salim menggunakan BPJS. Nah, jadi pokok masalahnya di BPJS ini, loh, ini kan uang kan untuk sudah dipersiapkan. Kau pergunakan BPJS, berarti maksudnya apa? Dengan uang yang 1,5 M ini berarti untuk jadi milik pribadimu. Jadi tidak sesuai dengan konstruksinya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Inilah membuat Novi kemudian donaturnya kurang berterima dengan perjalanan uang tersebut. Kira-kira gitu, rekan-rekan ya. Pada akhirnya Agus melapor pihak Novi ini seperti apa sih, Pak Irjen? Jadi gini, yang saya monitor dari pihak Agus Salim melaporkan Novi Pratiwi ke kepolisian dengan dugaan pemerasan kemudian penggelapan uang. Nah, sekarang perlu saya jelaskan, saya harus netral untuk mendudukkan posisi ini ya. Saya ini kan sebagai mantan seorang penyidik ya. Kemudian saya juga seorang pengacara, jadi saya tahu kemana porsi dan proporsinya. Nah, sekarang kita cari benang merahnya. Yang dilaporkan penggelapan uang ini yang dilakukan Novi Pratiwi ini bisa dibuktikan tidak? Gitu. Kalau ternyata uang yang dialihkan dari Agus Salim ke yayasan Novi Pratiwi ini masih utuh di tempatnya, lah unsur penggelapannya di mana? Kan nggak ada unsur penggelapannya, uangnya utuh kok. Ini kan bentuk pertanggungjawaban Novi Pratiwi kepada para donatur, kan gitu. Kemudian mens reanya di mana? Nggak kena, kecuali bahwa Novi Pratiwi menyimpangkan uang tersebut atau uang ini menguap nggak jelas, baru unsur penggelapan itu kena. Sepanjang ada, itu tidak bisa dikenakan, nggak ada dasar hukumnya. Apalagi Novi Pratiwi kan sudah sempat menyatakan, ayo kita berobat, kemanapun rumah sakit mana kita layani.
Nah, untuk mempertanggungjawabkan hasil dari donatur tersebut. Nah, pihak Agus Salim kan menolak. Dia tidak terima, bahkan melaporkan. Lucu, kalau menurut saya sih lucu ya. Nah, itu kan uang bukan uang Agus. Unsur pemerasannya di mana? Bukan duit dia kok. Kemudian dia melaporkan penggelapan, dia sudah bisa buktikan nggak penggelapan yang bagaimana? Nah, ini yang kira-kira perlu kita telusuri, perlu kita luruskan, supaya otak kita jernih gitu loh. Jadi jangan gara-gara netizen memberikan komentar, oh ini kan dorongan netizen. Kemudian ada lagi yang mengatakan di dalam konferensi persnya mengarahkan, menggiring netizen untuk memberikan komentar menyudutkan Agus. Itu silakan saja, namanya netizen. Netizen dia itu seperti apa yang dia lihat di luar, ya itu dia dikeluarkan. Tapi kan kedalaman daripada porsi daripada pokok permasalahan di situ nggak ngerti. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada netizen. Tapi netizen juga tidak bisa disalahkan. Ini namanya komentar di dunia sosmed. Ya sah-sah saja apapun komentar daripada netizen, ya itu lumrah manusiawi. Saya juga udah kena kok. Saya memberikan suatu komen tentang suatu masalah case, ya, ternyata yang tidak sependapat itu malah memberikan komentar-komentar yang miring. Tapi bagi saya sah-sah saja, saya nggak peduli itu. Saya hanya mau menegakkan hukum, menetralisir hukum, meluruskan hukum. Jangan ada keberpihakan kepada siapapun. Berpihaklah kepada aturan hukum yang baik. Kira-kira gitu ya. Pak Irjen, ini kan artinya dari pihak kuasa hukum Agus seperti apa sih langkah sampai melaporkan ini yang Pak Irjen lihat sendiri nih? Ya, menurut hemat saya begini, ya mungkin mereka berpikir bahwa uangnya akan digelapkan sama Novi. Jadi mungkin ya perkiraan dari pihak kuasa hukumnya si Agus Salim. Nah, itu yang perlu dibuktikan. Kalau nanti masuk ke ranah penyidikan, ya tentu ditelusuri uang berasal dari mana, untuk kepentingan apa, dari siapa. Ini kan harus jelas nanti. Kena nggak benang merahnya. Kalau nggak kena, ya nggak bisa diangkat ke permukaan. Kalau Novi bisa mempertanggungjawabkan, Novi bisa menjawab, Novi siap diaudit, ada uang di tempat, nggak kena unsur penggelapannya. Bahkan menurut hemat saya, ya harusnya Agus Salim itu berterima kasih. Ada orang mengulurkan tangan untuk memberikan pengobatan, kok malah sebaliknya. Jadi sehingga orang berpikir begini, seolah-olah ada indikasi, wah uang ini bakal milik kami, mau saya gunakan apa aja terserah. Loh, kalau gitu nanti banyak dong orang itu dengan modus-modus seperti itu, yang nanti patah kakinya katanya, atau terkilir, minta donatur, atau ini tidak terjalan, uangnya diambil untuk kepentingan lain. Dan faktanya seperti itu. Ada beberapa pundi-pundi uang ini sudah berpindah tempat, kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini yang kira-kira yang perlu diluruskan masalah ini. Kira-kira gitu ya. Pak, berarti memang dari awal harusnya Agus lebih transparansi ya terkait donasinya. Kalaupun Agus pada akhirnya transparansi, ini kan nggak sampai episode yang sekarang nih Pak. Jadi gini ya, saya juga sedikit menyalahkan Novi Pratiwi. Saya harus jujur gitu loh, harus kita netral. Seharusnya Novi Pratiwi pertama sekali sebelum melakukan donasi ataupun mengumpulkan donasi kepada Agus Salim, ada kesepakatan hitam di atas putih. Ingat, ini dana saya kumpulkan daripada untuk mengobati Anda. Jangan disimpangkan kepada kepentingan yang lain. Walaupun sebenarnya sudah disampaikan secara lisan, tapi ada baik namanya masalah kayak gini ini berat ya. Harus ada hitam di atas putih, jadi jelas. Jadi dia tidak bisa menghindar dari situ. Itu kesalahannya. Tapi kalau dari segi kemanusiaan sudah ditunjukkan sama Novi Pratiwi, itu kan dari segi kemanusiaan. Dari yayasannya rela dia mencari, menggandeng orang-orang untuk bisa memberikan donasinya. Ternyata beberapa donatur juga mau ikut untuk memberikan donasinya. Nah, sekarang para donatur kan mempertanyakan pada si Novi Pratiwi, kemana uangnya? Kamu bilang untuk kepentingan berobat atau mengobati matanya yang kena air keras. Kok ini ternyata kami monitor dipergunakan pada hal yang lain. Wah, kami keberatan. Nah, inilah mungkin yang dimonitor oleh donatur dan netizen yang lain. Jadi nggak ada unsur tekanan itu di mana. Nah, sebenarnya
Novi Pratiwi untuk minta dialihkan kembali ke yayasan supaya ada bentuk transparansi itu. Nanti akan kelihatan berapa uang yang dikumpulkan, kemana aliran-aliran dananya itu harus ada hitam di atas putih. Ini bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya masalahnya nggak ruwet, hanya dibikin ruwet aja. Duduk bersama saja, duduk bersama, selesaikan pokok permasalahannya, restoratif justice, bila penting menggunakan pihak kepolisian untuk menengahi ini, ada pihak ketiga juga untuk menengahi ini yang netral, jangan ada keberpihakan, dengan harus melibatkan para donatur. Itu kira-kira rekan-rekan ya. Tapi bukannya uang donasi itu adalah hak pribadinya Agus, jadi kan diklaimnya seperti itu ya, setiap sebenarnya donasi itu kan donasi, istilahnya kan donasi yang bebas, hak pribadi, jadi dia bebas menggunakan salah, pribadi gitu. Nggak, salah. Kan itu yang diklaim sama Nah, Pak itu kan diklaim, salah. Mau dilaporkan hari ini. Nggak benar. Saya yakin akan mentah. Dan jikalau itu mentah atau blunder masalah ini, Novi melapor. Bisa pencemaran nama baik, gitu loh. Sekarang kan kita cari akar masalahnya. Akar masalahnya kan dikumpulkan donasi ini untuk mengobati matanya yang kena siram air keras, kan gitu. Loh kok digunakan kepentingan yang lain? Setelah nyampe kepada Agus bisa dipergunakan apa saja. Oh enak banget dunia persilatan ini, kan gitu. Besok-besok orang akan melakukan itu dengan alasan kupingnya sakit, kumpulkan donasi, setelah itu bikin untuk modal hidup. Enak dong hidup ini. Nah, kita harus bicara netral gitu. Terus di mana letak kesalahan Novi? Novi kan minta pertanggungjawaban kenapa kamu pergunakan kepada fonts yang lain. Tapi kalau seandainya dikatakan bahwa ini bisa digunakan apa saja, salah. Kan ada sudah ikatan Denny Sumargo kan sudah ngomong tuh pada saat itu. Kenapa dikumpulkan donasi ini adalah untuk mengobati mata, bukan untuk memberikan kehidupan atau beli mobil, beli apa. Enak dong dunia persilatannya. Nah, kita harus lurus berpikir, itu harus jernih gitu loh. Nah, makanya saya katakan tadi ada sedikit kesalahan Novi, kenapa tidak buat kesepakatan kita di atas putih. Walaupun secara formal sudah disampaikan bahwa untuk mengobati Anda. Yang saya sedikit agak kecewa ya, seharusnya pihak Agus Salim harus berterima kasih lah. Kalau memang betul-betul matamu pengen diobati, ya obati aja. Masalah nanti setelah purna, ternyata ada kelebihan uang dari donasi ini, kan bisa minta petunjuk kepada Novi untuk disampaikan kepada donatur. Kembali lagi loh ya, bukan hak Novi loh, ya, bukan hak Agus, hak donatur. Bisa nggak para donatur sisa uang ini kita berikan kepada pihak Agus karena dia sudah cacat fisik untuk kehidupan dia. Kalau donatur mengatakan ya serahkan saja lah, kasihan, why not? Sah saja secara hukum. Tapi Agus Salim tidak bisa memaksakan uang ini bisa saya pergunakan untuk apa karena sudah ada di tangan saya. Salah besar, tidak sesuai dengan konstruksinya. Jadi kita konstruksi hukum itu harus jelas, tepat sasaran, tepat penggunaannya, sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan pada saat sebelum mengumpulkan donasi daripada para donatur. Nah kalau sempat donatur tahu, ayo kita kumpulkan untuk ngasih kehidupan sama dia, untuk bisa beli ini, bisa bayar utang segala macam. Donasi dari Hong Kong pun nggak ada yang mengumpulkan itu. Enak aja loh, gue aja butuh duit. Masa gue mengumpulkan duit untuk kau gunakan hal yang lain? Enak dong. Nah ini kira-kira, mari kita berpikir jernih. Walaupun demikian, kembali lagi pada posisi, ya, alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Ini masalah nggak ruwet kok. Diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian apa permohonan daripada si Agus, kemudian apa yang menjadi inisiasi si Novi diselaraskan dalam satu meja. Nggak usah saling ngotot-ngototan. Kemudian donatur dihadirkan. Tapi tentunya pada posisi semula adalah untuk mengobati mata. Ini yang diutamakan dulu. Nah, kalau seandainya pengobatan mata sudah selesai, sisa uang kalau memang hasil kesepakatan itu bisa diberikan kepada pihak Agus Salim, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Mungkin seperti itu ya. Siap.